Bismillahirrahmanirrahim. Masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimana Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawabnya hendaklah Anda katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Maksudnya satu atau tunggal sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyekutukannya. Juga Esa zatnya. Tiada sekutu baginya. Dia Tuhan yang hidup dengan kehidupan yang terdahulu dan zatnya berdiri sendiri tanpa roh. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui dengan pengetahuan yang qadim, yang berdiri sendiri dengan zatnya, meliputi segala perkara yang wajib, jaiz dan mustahil adanya. Allah bersifat maha kuasa dengan kekuasaan yang qadim dan berdiri sendiri dengan zatnya tanpa usaha dan perantara. Berkuasa yang tak kunjung lemah. Berkuasa meliputi hubungan segala perkara yang mungkin wujudnya lagi menghendaki dengan kehendak yang terdahulu dan yang berdiri sendiri tetap pada zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mendengar. Maksudnya mendengar segala macam perkara yang didengar dengan pendengaran yang qadim, yang tetap dengan zatnya. Maha melihat, yaitu melihat segala perkara yang terlihat dikala wujudnya perkara yang dilihat itu dengan penglihatan yang qadim, yang tetap dengan zatnya. Allah juga maha berbicara dengan pembicaraan yang qadim, lagi kekal, yang berdiri sendiri dengan zatnya. Pembicaraan Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi ucapan Allah tidak didahului sifat tidak ada dan tidak kedatangan sifat tidak ada. Pembicaraan Allah itu ada yang berhubungan dengan perkara yang wajib wujudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Toha ayat 14. Ada yang berhubungan dengan perkara yang mustahil wujudnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Dan yang berhubungan dengan perkara yang jaiz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surat As-Saffat ayat 96. Menurut pendapat yang benar, arti lafaz Al-Quran yang kita baca adalah perkara yang menjadi hubungan dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim. Demikian sebagaimana pendapat Ibnu Qasim yang telah disepakati seluruh ulama mutaakhirin. Apabila Anda ditanya apakah Quran itu qadim atau hadis, maka perlu Anda tanyakan dulu pada penanya apa yang dimaksud Al-Quran itu. Jika penanya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kalam qadim, yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca, maka Al-Quran itu qadim, karena sifat terdahulunya zat, di mana Al-Quran itu kalam Allah, yang menjadi salah satu dari sifat yang wajib menjadi sifatnya zat atau Allah. Tetapi, jika penanya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah apa yang berada di antara sampul dua tangkuban, yaitu tulisannya ada di kertas, maka Anda jawab bahwa Al-Quran itu maknanya. Maka Anda jawab bahwa lafaz yang menunjukkan kepada zat Allah atau sifat Allah atau cerita tentang Allah itu semuanya adalah qadim atau dahulu. Dan lafaz yang menunjukkan kepada perkara yang baru atau ciptaan Allah atau sifat perkara yang baru seperti zat dan sifat makhluk seperti kebodohan kita dan kepandaian kita, itu semua adalah baru. Demikian pula cerita-cerita perkara yang baru. Perkataan-perkataan itu dinamakan kalam Allah karena mengandung arti perkataan Allah, yang bisanya dipahami hanya apabila dikatakan. Jika dikatakan dengan bahasa Arab disebut Al-Quran, jika dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa orang Yahudi, disebut Taurat, apabila dengan bahasa Suryani disebut Injil dan Zabur.
Perbedaan perkataan itu tidak memastikan perbedaan ucapan, sebagaimana Allah pencipta langit dan bumi. Ini dapat dikatakan dengan berbagai macam perkataan, sedangkan zat Allah Ta'ala adalah Esa. Dia maha kekal dengan zatnya yang maha luhur, maksudnya kekal wujudnya dan tidak menerima kerusakan. Allah maha pencipta, maksudnya banyak sekali menciptakan berbagai macam makhluk dengan kekuasaannya. Dia terus-menerus menentukan apa saja yang ditentukan dengan kehendaknya. Allah pemberi rizki, artinya yang menciptakan dan terus-menerus memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Sebutan rizki itu tidak tertentu pada makanan dan minuman saja, tetapi segala apa saja yang memberikan manfaat bagi binatang, baik berupa makanan, minuman, bahkan pakaian dan lainnya. Di antara rizki yang terbesar adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan. Rizki itu ada dua macam, yaitu rizki lahir, seperti bahan kekuatan dan makanan untuk keperluan tubuh. Yang kedua, rizki batin, yaitu macam-macam makrifat dan muhasyafah. Rizki batin ini untuk keperluan hati dan segala yang rahasia. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rizki kepada seluruh makhluknya. Di antara sebab-sebab yang menjadikan luas rizki adalah dengan memperbanyak melakukan sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Kemudian hendaknya memperbanyak membaca sholawat Nabi dan istighfar. Allah zat yang merajai dan disembah, seperti lafaz Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Allah Tuhan yang menguasai, seperti firman Allah, Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang menyamai dan tiada yang serupa dan persis. Bedanya menyamai dan serupa serta persis. Kalau menyamai adalah kesamaan, sekalipun dalam satu sifat. Kalau serupa, artinya ada yang sama dari sebagian sifat-sifatnya. Sedangkan persis yaitu perkara yang menyamai dalam seluruh sifat-sifatnya. Syekh Al-Barawi berkata, tidak boleh membahas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, karena meninggalkan pendapat itu sudah berpendapat. Membicarakan zat Allah Ta'ala menyebabkan syirik. Segala yang tergores di hati Anda berupa sifat-sifat yang baru adalah pasti bukan Allah dan bukan sifatnya. Siapa meninggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah imannya, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Jika ada orang yang bertanya pada Anda, di mana Allah? Maka jawabnya, Allah tidak bertempat dan tidak dilalui oleh masa. Jika Anda ditanya, bagaimana sifat Allah? Maka jawablah, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Jika Anda ditanya, kapan adanya Allah? Maka jawabnya, pertama tanpa permulaan dan terakhir tanpa penghabisan. Dan jika Anda ditanya, berapakah Allah? Maka jawablah, satu, tidak dari sedikit, dialah Allah yang Maha Esa.